Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Kunisari, BP 210107-2021. Di sini saya akan menjelaskan materi operasional giro. Di materi ini, topik-topik yang akan dibahas adalah, yang pertama adalah pengertian giro, yang kedua jenis-jenis giro, yang ketiga karakteristik simpanan giro, yang keempat fungsi giro, yang kelima manfaat dan risiko giro, yang keenam pembukaan, setoran, dan penarikan giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia. Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan bilet giro. Manfaat giro bagi nasabah. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, karena pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran, akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilet giro. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Sedangkan risiko menggunakan giro adalah yang pertama, cek atau bilet giro yang dibuka yang tanda tangannya palsu dan oleh bank dinyatakan sama risiko ada pada nasabah. Yang kedua, cek atau bilet giro yang hilang tidak dilaporkan kepada bank merupakan tanggung jawab nasabah. Yang ketiga, membuka cek atau bilet giro kosong 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 lembar cek atau bilet giro kosong senilai 1 miliar, maka rekening akan ditutup. Yang keempat, bank akan menolak cek atau bilet giro yang diuangkan apabila saldonya kurang atau tidak mencukupi. Selanjutnya, jenis-jenis giro. Yang pertama ada, menurut Surat Bank Indonesia tahun 2007 terdapat 3 jenis rekening giro berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah pada saat pembukaan rekening giro, yaitu sebagai yang pertama, rekening giro perorangan. Rekening giro perorangan adalah rekening giro atas nama perorangan yang dibuka oleh perorangan, termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel, atau warung. Yang kedua ada rekening giro badan. Rekening giro badan adalah rekening giro atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha atau badan hukum, termasuk di dalamnya bank dan bank perkreditan rakyat. Contoh rekening giro badan antara lain rekening giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang lainnya seperti perseroan terbatas, yayasan, firma, atau CV. Yang ketiga ada rekening giro gabungan. Rekening giro gabungan adalah rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, atau campuran dari keduanya. Selanjutnya ada karakteristik simpanan giro. Yang pertama, dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening giro. Yang kedua, berbiaya murah dibandingkan sumber pendanaan lainnya seperti tabungan dan deposito. Yang ketiga, dikelompokkan sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi bank. Yang keempat, penetapan tingkat imbalan jasa giro merupakan otorisasi bank-bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada tahapan pembukaan rekening giro.
Yang pertama, calon nasabah datang menemui customer service. Yang kedua, customer service menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat untuk pemegang rekening giro. Yang ketiga, customer service meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro. Yang keempat, bank akan meneliti calon nasabah apakah namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang kelima, bila tidak tercantum dalam daftar hitam, maka calon nasabah harus mengisi formulir. Yang keenam, apabila surat permohonan perjanjian pembukaan rekening giro disetujui bank, maka nasabah giro menyetorkan uang tunai, cek atau bilet giro. Nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek atau bilet giro tersebut bukan cek atau bilet giro yang kosong. Yang ketujuh, sebagai tahap akhir, calon nasabah giro yang disetujui oleh nasabah giro bank yang bersangkutan akan diberikan surat persetujuan pembukaan rekening giro, tanda terima bukti setoran pertama, dan menerima blanko formulir, yakni blanko cek, blanko bilet giro, dan blanko tanda setoran. Selanjutnya ada setoran rekening giro. Setoran rekening giro terdapat tiga. Yang pertama, setoran tunai, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dan menyerahkan kepada teller bank beserta uangnya. Yang kedua, setoran non-tunai dengan warteg bank yang bersangkutan, yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller beserta warteg bank tersebut. Yang ketiga, setoran non-tunai dengan warteg bank lain dan setoran secara keliling. Yang selanjutnya ada penarikan rekening giro. Terdapat tiga cara dalam penarikan dana dalam rekening giro, yaitu yang pertama ada penarikan dengan cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diluangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai atau secara pemindah bukuan. Syarat yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan menggunakan cek adalah: yang pertama, tersedianya dana; yang kedua, ada materai yang cukup; yang ketiga, jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek; yang keempat, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama; yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut; yang keenam, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama yang ada dengan spesimen atau contoh tanda tangan. Yang ketujuh, tidak diblokir oleh pihak berwenang. Yang kedelapan, resi cek sudah kembali. Yang kesembilan, endorsement cek benar jika ada. Yang ke-10, kondisi cek sempurna. Yang ke-11, rekening belum ditutup. Di sini terdapat contoh dari penarikan dengan cek. Jenis-jenis cek ada yang pertama, ada cek atas nama, yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang namanya tertera dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk, yaitu sarana perintah bayar dan atas unjuk. Dalam cek ini tidak tertera nama orang atau badan usaha. Cek ini dapat ditarik oleh siapa saja yang membawa cek tersebut. Yang ketiga, ada cek silang atau cross check, yaitu jenis cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang. Dengan adanya silang, maka fungsi cek sebagai sarana penarikan tunai berubah menjadi sarana perintah pemindah bukuan. Fungsi cek ini sama dengan bilet giro. Yang keempat, ada cek mundur, yang merupakan cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Yang kelima, ada cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia, artinya jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Jika nasabah melakukan penarikan menggunakan cek kosong ini sebanyak 3 kali, maka nasabah akan masuk dalam blacklist. Penarikan rekening giro. Yang kedua, ada penarikan dengan bilet giro. Bilet giro sendiri merupakan
surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilet giro kepada nasabah penerima bilet giro. Syarat yang berlaku untuk bilet giro agar pemindahbukuannya dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nama bilet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk pemindahbukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Yang keenam, tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat penarikan. Yang kedelapan, nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut. Masa berlakunya bilet giro diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung dari tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Ini ada contoh penarikan dengan bilet giro. Ini selanjutnya ada alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa. Yang selanjutnya ada penutupan rekening giro. Adalah kegiatan yang menutup rekening giro di bank tempat rekening dibuka. Dengan ditutupnya rekening giro, nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.